Yang masih menjadi teka-teki bagi anggota masyarakat sampai saat ini tentang kasus Jessica ialah apakah PK kedua masih dimungkinkan atau tidak. Sejauh ini para penegak hukum mengatakan tidak mungkin. Karena putusan MK nomor 34 tahun 2013 yang membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP yang mengatakan bahwa PK hanya mungkin satu kali, tetapi dibatalkan oleh putusan MK itu dengan mengatakan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dengan diterbitkannya surat edaran MA nomor 7 tahun 2014 yang pada intinya mengatakan bahwa putusan MK nomor 34 tersebut tidak serta-merta berlaku. Alasan yang dikemukakan oleh MA ialah ada dua, yakni ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Di dalam kedua ketentuan itu dikatakan bahwa PK hanya satu kali. Tidak mungkin dan tidak boleh ada PK atas PK. Namun peluang masih ada apabila sesuai dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 yang pada intinya mengatakan apabila objek perkara terdapat dua putusan PK atau lebih yang saling bertentangan baik dalam pidana maupun dalam perdata. Namun jika tidak, maka peluang itu sudah tidak ada sama sekali. Pertanyaannya, apa memang benar sudah tidak ada peluang sama sekali? Bagi saya ya, masih ada. Pertama, Presiden menerbitkan Perpu. Tentu usul ini akan ditertawai orang. Bahkan orang mengatakan, masa hanya gara-gara Jessica aja Presiden menerbitkan Perpu. Alasan itu bisa benar kalau hanya dilihat dari segi Jessica saja. Tetapi bagi saya ada dua alasan. Dari segi peradilannya, kemudian dari segi Jessica. Dari segi peradilannya, oleh Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa ini peradilan sesat. Mengapa sesat? Karena mulai dari penyidikan sampai proses pengadilan ya, di ruang persidangan, ada banyak hal yang janggal yang sama sekali tidak masuk akal. Yang seharusnya kasus itu dihentikan oleh majelis ketika dikatakan aja tidak ada otopsi, maka kasus itu tidak diteruskan. Belum lagi keterangan dari Dr. Jaya yang mengatakan bahwa hanya 0,2 terdapat di dalam lambung dan itu tidak membuat orang meninggal. Kemudian ciri-ciri fisik yang ditemukan oleh Dr. Jaya pada waktu itu yang mengatakan mukanya biru dan itu bukan ciri-ciri orang meninggal karena sianida. Tapi hal itu sama sekali tidak diperhatikan oleh majelis, tapi memaksa diri untuk memutuskan bahwa Jessica salah dan dihukum 20 tahun. Dari sisi Jessica memang benar hanya Jessica, tetapi besok ada Jessica lain, besoknya lagi ada Jessica yang lain. Dan itu artinya semakin lama semakin banyak anggota masyarakat yang dijadikan korban oleh peradilan sesat. Oleh karena itu menurut saya kemungkinan Perpu sangat dimungkinkan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, putusan PN, Pengadilan Tinggi Kasasi dan PK, boleh dikatakan majelis hanya berpatokan pada kepastian hukum. Saya sendiri jadi heran. Kenapa hanya kepastian hukum yang ditekankan, yang menjadi orientasi? Hal ini yang dikatakan oleh Profesor Gayus Lumbun Februari, bahwa kalau lebih dari satu kali PK, maka pekerjaan pengadilan itu menjadi kacau. Saya kurang tahu apakah mereka mengabaikan prinsip yang mengatakan bahwa tugas utama hukum itu mencari dan menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan ingat, keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis, dan kepastian hukum itu adalah nilai instrumen. Nilai instrumen saja. Apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kemanfaatan terhadap kepastian hukum di pihak lain, maka yang diutamakan adalah keadilan. Mengapa? Karena keadilan adalah hukumnya hukum. Kedua, gelombang protes dari kalangan masyarakat, terutama di kalangan netizen, yang mengatakan bahwa proses peradilan ini harus dibongkar kembali. Mereka melihat bahwa ada kegentingan yang luar biasa jika hal ini tidak diperhatikan dan tidak dibongkar kembali. Masyarakat resah, masyarakat gelisah, oleh karena
proses peradilan kita dinilai sudah tidak benar dan justru akan menjadi rujukan pada pengadilan-pengadilan yang akan datang, ya, majelis hakim yang akan menangani kasus-kasus serupa pada masa yang akan datang. Dan itu artinya masyarakat akan jadi korban. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan antara keputusan MK dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman, dan Mahkamah Agung tadi itu. Di satu sisi dikatakan bahwa ketentuan pasal 268 ayat 3 itu tentang hanya satu kali PK itu bertentangan dengan Undang-Undang 45, tetapi di sisi lain di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung dikatakan bahwa hanya satu kali PK, tidak boleh ada dua kali PK. Nah, itu artinya ada undang-undang yang saling bertentangan untuk hal yang sama. Nah, itu artinya ada kekosongan hukum. Nah, pada saat ini tidak mungkin DPR membuat undang-undang yang bisa menangani hal itu. Nah, keadaan ini menurut saya merupakan kondisi objektif yang cukup bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu. Solusi yang kedua menurut saya adalah uji material atas ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kedua pasal ini perlu diuji. Dan menurut saya, jika hal ini diuji, maka peluangnya untuk menang besar. Mengapa besar? Karena bunyi yang sama, seperti hanya tertulis di dalam KUHP pasal 268 ayat 3, itu mengatakan bahwa PK itu hanya satu kali. Dan itu sudah dianulir atau sudah dibatalkan oleh MK pada tahun 2013 yang lalu. Bunyi kedua ketentuan pasal ini juga sama, yang mengatakan bahwa PK itu hanya satu kali. Tidak mungkin ada PK di atas PK. Nah, jika hal ini dikabulkan, maka menurut saya ada peluang untuk PK kedua. Dan ini yang perlu segera diusahakan oleh teman-teman advokat. Saya harap dengan adanya uji material, maka upaya teman-teman untuk memperjuangkan nasib Jessica bisa berhasil. Dan ini harus diusahakan menurut saya. Bayangkan kalau hal yang sama terjadi kepada saudara, kepada Anda. Tidak berbuat salah tapi dihukum 20 tahun. Tidak enak, bukan? Itu menurut saya.